kita kan sistem pendidikan tinggi di Indonesia ini adaptasi kepada sistem pendidikan digital ini mungkin sekarang udah mulai bagus ya berkembang. Tetapi kalau dilihat dari presentasinya mungkin masih rendah gitu kan, sehingga dibutuhkan kesigapan semua lembaga-lembaga pendidikan tinggi untuk mempersiapkan SDM yang siap memasuki di dalam era digital tersebut gitu. Halo Sobat Antara, selamat datang di Friday Talk bersama saya Helmut Timothy. Untuk membahas lebih lanjut bagaimana persiapan SDM Indonesia ini menyikapi pesatnya perkembangan teknologi, khususnya dalam pendidikan tinggi vokasi berbasis teknologi digital. Saat ini saya sudah bersama dengan Rektor Politeknik Digital BOAS Indonesia, Bapak Iwan Riswandi. Halo Pak, selamat datang. Selamat datang. Ya, sehat Pak? Alhamdulillah. Ya, baik. Pak Iwan, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana persiapan SDM Indonesia terkait dengan digital, menyikapi digital di Indonesia ini seperti apa Pak? Kira-kira dari PDBI menyikapinya bagaimana Pak? Ini merupakan tantangan ya, tuntutan dan tantangan ya bagi bangsa Indonesia di era industri 4.0 ini ya. Di mana terjadi perubahan yang cukup signifikan ya di dalam berbagai sistem ya, termasuk juga di dalam pengembangan persyaratan kerja ya. Generasi sekarang gitu kan, dia kan harus hidup di masa katakanlah 4, 5 sampai 10 tahun yang akan datang ya. Dan semua aspek di masa yang akan datang itu persoalan digital ini menjadi sesuatu keniscayaan. Nah, sementara kita kan sistem pendidikan tinggi di Indonesia ini adaptasi kepada sistem pendidikan digital ini mungkin sekarang udah mulai bagus ya berkembang. Tetapi kalau dilihat dari presentasinya mungkin masih rendah gitu kan, sehingga dibutuhkan kesigapan semua lembaga-lembaga pendidikan tinggi untuk mempersiapkan SDM yang siap memasuki di dalam era digital tersebut gitu kan. Nah, ide dasar PDBI itu bagaimana kita mampu memfasilitasi ya, generasi kita, ya, adik-adik kita, anak-anak kita gitu ke depan itu, agar mereka bisa berada pada posisi sebagai pelaku ya, sebagai inovator dan juga sebagai pengembang ya, di dalam membangun semua sektor segmen kehidupan ya, terutama kaitannya dengan pengembangan perekonomian ya, lingkungan kerja dan lain-lain. Digital ini kan harus semua unsur ya, semua komponen masyarakat gitu kan. Nah, di lingkungan keluarga saja kan mereka sudah mulai memang mengadaptasikan misalnya dengan pemanfaatan handphone gitu kan. Jadi handphone kan dominan sistem digital sudah diterapkan, tetapi belum secara sistematik ya bagaimana mengarahkan generasi itu. Nah, lembaga pendidikan yang mengembangkan dengan basis digital itu kan kalau kita lihat ya dari berapa perguruan tinggi itu hampir 4.000 lebih ya. Itu mungkin bisa kita program-program studi tertentu saja mungkin yang berbasis informatika gitu kan, berbasis multimedia itu mungkin sudah beradaptasi dengan sistem digital, tetapi itu kan presentasinya masih kecil dibandingkan program-program studi yang lainnya secara nasional kan gitu ya. Jadi masih terbatas memang. Dan sebenarnya bagaimana menyikapi adanya keterbatasan itu sebagai pendidikan vokasi? Kita mau menghantarkan generasi digital untuk bisa mereka hidup di dalam dunianya di masa yang akan datang gitu kan. Nah, kita rancang ya program-program studi yang berbasis digital ya. Nah, program
di PDBI itu kita sudah mengembangkan 3 program utama sebetulnya. Yang pertama dan sekarang sudah dikembangkan ada 8, jadi 11 program studi itu semua basis digital ya. Diploma 4 atau sarjana terapan. Nah, di perguruan tinggi universitas atau politeknik memang yang level sarjana terapan itu masih terbatas. Jadi kebanyakan adalah diploma 3. Ya, diploma 3. Nah, apa sih yang harus kita bangun ya supaya orientasi digital ini masuk di dalam sistem penyelenggaraan pendidikan? Pertama, kita adaptasi. Pertama kan persyaratan pembangun kurikulum ya. Kurikulum dengan MBKM ini, Kampus Merdeka ini, di situ kan ada keleluasaan ya perguruan tinggi untuk men-set up kurikulum. Nah, terus yang kedua kita adaptasi juga bagaimana lingkungan ya, lingkungan yang saat ini menjadi inspirasi ya, terutama dari industri ya, dari industri. Nah, mereka kan industri sudah mulai bergeser ya. Sekarang itu misalnya dengan berkembangnya bisnis atau industri yang berbasis digital ya. Dan ini juga kan ditunjukkan juga dengan banyaknya bisnis atau industri yang tidak berbasis digital tumbang. Ya, mungkin kita kenal ya bisnis online misalnya ya fintech dan lain-lain, itu kan salah satu contoh ya bahwa mereka adaptif dengan digital. Nah, bukan hanya di sektor itu kan, nanti di sektor-sektor jasa lain pun gitu kan. Ini mengarah kepada sistem digital ini dan kesiapan tenaga kerja ke arah itu kita harus serius gitu kan. Ya. Nah, ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan ya. Pertama, bagaimana industri partner industri ya, terutama yang sudah membangun sistem digital ini include di dalam proses penyelenggaraan pendidikan vokasi ya. Apakah misalnya melalui program mini packering gitu ya, atau melalui program-program pemagangan atau program-program kerjasama lainnya gitu. Nah, tapi dari sisi institusi sendiri ya kita mempersiapkan dosen-dosen ya, dosen-dosen yang punya kemampuan digital. Jadi kita meng-hire dosen itu hampir 80% itu praktisi. Ya, jadi mereka latar belakang pendidikan S2 tapi punya pengalaman praktis, dan harapannya ini yang 80% ini bisa mewarnai gitu kan. Jadi tuntutan kerja dari sisi praktisnya, tetapi dari tuntutan pengembangan keahlian dalam pengertian kompetensi secara luas ya, sehingga mereka siap berhadapan dengan berbagai situasi, tetap kita persiapkan juga. Jadi tidak semata-mata pragmatis gitu lah ya. Ini nyiapin tenaga kerja, setelah kerja dianggap pekerjaan kita selesai gitu kan. Tapi kita mempersiapkan kehidupan mereka di masa yang akan datang.